Zikir jama'i macam mana? Kalau mereka boleh paham secara detail dan secara penghayatan, alladzina yazkuruna Allah. Yazkurun di sana tuh dengan menggunakan bahasa jamak. Yazkurun. Kalau seandainya kullu wahidin yazkurullah, berarti masing-masing dengan zikirnya. Tapi Al-Qur'an menggunakan dengan bahasa alladzina yazkuruna Allah. Berarti tidak dikatakan yazkurun kecuali kalau dengan bahasa yang sama, dengan zikir yang sama, dengan tilawah yang sama. Kalau tidak dibahasakan dengan yazkurun. Malaikat buat laporan, innalillahi malaikatan sayyarin. Ada petugas-petugas yang Allah tugaskan daripada para malaikat yang dengan mereka hanya mencari majalis-majalis zikir. Selepas mereka bubar, bersurai. Setelah mereka bersurai daripada majelis itu, Allah tanya, kalian datang dari mana? Dari majelis zikir. Apa yang mereka buat di situ? Yazkurunak wa yusabbihunak wa yahmadunak. Semuanya dengan bahasa jamak. Berarti semuanya dengan tasbih, semuanya dengan takbir, semuanya dengan tahmid. Apa sabda Nabi? Nabi kita bersabda saat ketika dengan Allah mempertanyakan dan dijawab oleh malaikat dengan jawaban yang semacam itu, Allah berfirman, "Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni dosa kesalahan mereka. Oke. Jadi kata malaikat Allah, malaikat ini komplain, ini jenis pembangkang juga. Jadi kata malaikat yang membangkang tadi, ya Allah, ada satu yang datang ke dewan tuh bukan untuk ilmu, bukan untuk berzikir, dia hanya setakat mau jumpa temannya saja. Nah, itu kira-kira boleh mendapat keampunan juga tak? Allah berfirman, hum kaumun la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah kelompok kaum yang tidak akan celaka sesiapa saja yang menyertai mereka. Masuk juga. Ini zikir secara jama'i dengan hadis yang berbunyi, in zakarani fi nafsihi, kalau dia ingat aku di dalam hatinya, zakartuhu fi nafsi. In zakarani fi malain, kalau dia ingat dengan aku di dalam satu kumpulan, maknanya ramai, maknanya berhimpun, zakartuhu bi malain khairin minhu, akan kuingat dia, akan kusebut dia di hadapan para malaikat-malaikat dengan himpunan yang lebih mulia. Hadis ini berarti ada malah, ada jamaah. Yang ketiga, majtama'a qaumun, jamaah, tidak akan berhimpun kaum. Apakah kaum itu individu? Apakah satu? Enggak. Kalau setakat satu orang saja bukan kaum. Nabi kita kata majtama'a qaumun. Ini dalil. Buka kedudukan hadisnya. Susah kalau saya sebutkan satu persatu, nanti waktu kita lagi. Oke, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatazakaruna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Syarat untuk mendapatkan yang 4 tadi itu kaum berhimpun untuk zikir. Apa problemnya kalau kita berhimpun untuk zikir? Kalau seandainya berhimpun untuk zikir hukumnya bid'ah. Berhimpun untuk menonton bola dunia malam yang terakhir antara Prancis dengan Italia, apa hukumnya? Ayo, semuanya nonton. Pukul 2 pagi bangun kita pada waktu itu, gol. Mana dengan tandukan daripada Zainuddin Zaidan. Semuanya tahu. Sampai sekarang ada sebuah lagu yang populer sekali, namanya Tanduk. Tuh laris sekali, penjualannya sudah berapa ribu keping. Tuh, termasuk daripada lagu yang terlaris, kalah Mawi atau siapa tadi yang tersebut, bukan Siti Mawi. Kalah lagunya dia itu dengan lagu Tanduk. Itu kumpul kita pada waktu itu. Bagaimana kita katakan berkumpul dalam zikir hukumnya haram, sedangkan dengan hal-hal yang negatif tadi itu kita katakan oke-oke saja, sedangkan di sana terdapat beberapa dalil yang menyokong. Oke, saya carikan dalil yang terakhir untuk kawan-kawan. Nabi kita keluar dari rumah. Begitu keluar, Nabi kita tengok ada 2 kelompok manusia. Sekelompok dengan zikir dan tasbih, sekelompok muzakarah wa zakir baina zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi pada waktu itu Nabi kita tanya, duduk dengan majelis yang pertama. Tok apa kalian duduk bersama di sini? Qalu nazkurullaha wa nahmaduhu wa nusabbihuh. Kami duduk bersama di sini untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk berzikir mengingat Allah. Allahumma ajlasakum ila zalik, Allahumma ajlasakum ila zalik. Demi Allah, apakah hanya untuk itu saja kalian berkumpul? Kata mereka, iya wallahi ya Rasulullah, memang macam itu kami berhimpun untuk zikir. Oke, Nabi kita
puji, Nabi kita berikan suatu sanjungan yang positif. Saat ketika Nabi kita duduk bersama dengan majelis yang kedua, untuk apa kalian duduk di sini? Kami muzakarah halal haram, belajar ilmu, diskusi, dialog dan lain sebagainya. Terus pada waktu itu setelah Nabi kita komen secara positif kepada dua majelis, Nabi kita duduk dengan majelis kedua seraya berkata, min ajli hada atau bimisli hada bu'istu, karena untuk yang semacam ini aku diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita tak komplain, Nabi kita tidak salahkan majelis zikir sahabat-sahabat Nabi kita yang berkumpul pada masa itu. Kalau dikatakan ada riwayat ini Wahabi, hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud saat ketika mereka berzikir beramai-ramai, ambilkan batu kerikil, beliau lontari. Apakah dengan kita ambil riwayat yang mauquf kepada Ibnu Mas'ud, terus kita buang hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW? Kalau dengan berbicara tentang kedudukan hadis dengan hadis sahih, masa kita tinggalkan yang sahih, yang mausul, yang marfu' ila Rasul SAW? Terus dengan kita mengetengahkan hadis mauquf yang itu adalah inisiatif daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga menurut ulama bukan karena masalah berzikir, karena ada masalah lain yang menyebabkan Ibnu Mas'ud komplain pada waktu salat. Inna raf'a sauti bidzikri ba'da ada'i salawati buntu ahdi atau fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dalam Bukhari Muslim. Nyaringkan, mengeraskan suara dengan zikir selepas kita melaksanakan sembahyang 5 waktu itu sejak daripada zaman Rasulullah. Zikir nyaring semangat, zikir sendirian ngantuk. Saya tengok mereka tak berzikir. Yang mengharamkan orang berzikir itu tak zikir. Sembahyang saat pertama, lepas sembahyang balik awal. Langkah kita karena kita berzikir. Pertama sudah tidak berzikir, yang kedua ganggu orang lain. Biarkan orang berzikir daripada menyanyi dengan Roma Irama ataupun juga dengan Siti. Kan kita yang namanya menyanyi dengan sokongannya, kenapa itu tidak dimasalahkan? Bukan itu dalil kita, akan tapi kita mempunyai beberapa buah dalil yang menunjukkan zikir secara jamaah, zikir secara nyaring, yang diantaranya kalau dengan baginda Abu Bakar berzikir nyaring, enggak, pelahan. Umar kalau berzikir baca Quran nyaring, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, nyaring. Nabi kita tengok suasana di malam hari, ada yang baca Quran zikir nyaring, ada yang perlahan-lahan. Siang hari Nabi kita panggil kedua-duanya, tengok apakah Nabi kita katakan hang bid'ah, dolalah, masuk neraka. Nabi kita tak macam tu. Buat-buat itu yang macam tuh. Dan sekarang ini seperti itu, semuanya bid'ah, dalalah, sesat, masuk neraka, kosong surga nanti kalau macam tuh. Satu lagi Syekh berkaitan dengan satu nanti pandangan Syekh berkaitan dengan satu kumpulan ya, di mana-mana pun ada di negara di seluruh dunia ni, iaitu dengan jamaah tabligh ni. Sama ada dia menepati dengan sunni yang telah pun kita bincangkan pada hari ini. Minta pandangan Syekh. Okey. Tadi belum habis lagi. Yang tadi itu masih di tengah-tengah hadis. Jadi Nabi kita panggil kedua-duanya. Mohon maaf, Nabi kita panggil kedua-duanya. Mar, kamu baca Quran nyaring, zikir nyaring, kenapa? Jadi kata Sayyidina Umar, li'uqizal wasnan wa utrida syaitan, untuk saya mengusir syaitan dan untuk membangunkan orang yang mengantuk dan yang tidur. Coba kalau kita subhanallah walhamdulillah wala ilah, kan paling tidak dengan kita bising sedikit. Jadi yang tadi hanya setengah mengantuk saja hilang mengantuknya, karena ada di samping nyambi kita zikir nyaring. Kata Umar, untuk menghilangkan mengantuk atau orang yang mengantuk, dan yang kedua untuk mengusir syaitan. Abu Bakar, kamu kenapa zikir perlahan? Jadi kata baginda Abu Bakar, sebab aku bermunajat dengan Allah yang maha tahu dan juga yang maha mendengar. Saya bukan bermunajat kepada yang tuli, bukan kepada yang buta. Allah tengok, Allah tahu. Nabi kita setuju, restu dengan dua jawaban daripada sahabat itu, dengan zikir nyaring ataupun juga dengan zikir berjamaah. Jadi bukan